mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menyelamatkan kakeknya yang berada di dalam makam selama 7 hari. Dan kemudian, kedua remaja itu tanpa mempedulikan apapun lagi, memacu kudanya menuju sungai Cipunagara, di mana Nenek Jampi bertempat tinggal. Untung saja kakak mengingatnya. Ya, aku hampir saja melupakannya, Kak. Hiya, hiya. Kita harus berhenti, Kak. Beristirahat beberapa saat. Kuda kita bukan dari jenis kuda yang baik. Kenapa kita berhenti di sini, adik Purbaya? Kita dapat menuju ke sana. Lihatlah itu. Agaknya di sana ada sebuah desa. Kita bisa beristirahat sambil merawat kakek lebih baik lagi. Ya, kita ke sana. Kukira kuda kita masih sanggup berjalan ke sana. Hiya, hiya. Sampurasun! 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 Apakah kita tidak terlalu mengganggu mereka, adik Purbaya? Malam sudah demikian larutnya. Tidak apa, Kak. Kita harus mencarikan tempat pemondokan yang baik untuk kakek. Kakek tentu membutuhkan air hangat, bubur hangat, dan tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Siapakah kalian ini? Mengapakah? Oh, kalian membawa orang sakit. Iya, Paman. Bolehkah saya menumpang beristirahat malam ini? Oh, tentu saja. Mari silakan masuk. Siapakah itu? Orang tua kalian kah? Ataukah itu kakek kalian? Benar, dia adalah kakek saya. Iya. Di situ kau boleh letakkan kakekmu. Aku tidak mempunyai tempat yang lebih baik. Tapi mengapakah kakekmu memakai pakaian aneh seperti itu? Jubah yang dikenakannya hampir tidak berbeda dengan pakaian... Maafkan aku. Iya, rumah kami diserang oleh kelompok orang jahat. Pakaian kakek kami hancur dan kotor di sana sini. Kami hanya melihat kain ini saja yang ada, yang jauh lebih baik daripada pakaian kakek yang telah menjadi hancur. Karena itu kami menggantinya dengan kain seperti ini. Ya.
Apalagi yang dapat saya bantu untuk kalian? Jika Paman masih memiliki sejumput beras, biarlah saya akan menanaknya hingga menjadi bubur. Dan saya juga memerlukan air hangat. Ya, biarlah ku siapkan sebentar. Tunggulah dulu di sini. Biarlah Paman, saya yang akan menyiapkan untuk keperluan kakek saya. Paman boleh beristirahat dan tidur kembali. Biarlah aku yang memasaknya. Kak Cempaka, berikanlah uang ini untuknya. Hup! Aku akan mengobati kakek beberapa saat. Raden Purbaya kembali menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh kakeknya yang kelihatan sangat lemah dan tidak mempunyai lagi kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuh maupun berbicara. Sementara itu laki-laki pemilik pondokan itu terenganga keheranan melihat sekeping uang emas. Apakah Nona berikan untuk saya? Bukankah ini uang emas? Iya, itu untuk Paman. Di situ kan letak dapurnya, Paman. Iya, mari saya antarkan. Itu lemarinya dan di dalamnya Nona dapat menemukan beras dan makanan kering. Tapi hanya ikan yang telah saya keringkan. Terima kasih, Paman. Paman boleh melanjutkan kembali istirahat Paman. Saya bisa menyiapkan sendiri. Baiklah, jika Nona mempunyai keperluan yang dapat saya bantu, ketuk saja pintu bilik saya itu. Ini adik Purbaya, air hangat untuk kakek. Aku akan membesarkan api perapian di dapur agar bubur itu bisa cepat masak. Aku akan menyuapi sedikit air ini ke mulut kakek. Kek, minumlah air hangat ini. Minumlah, Kek. Kek, apakah kau bisa mendengar kata-kataku? Kek, ini aku, Purbaya. Muslihat. Apa maksud kakek? Apakah kakek dapat mendengar aku? Bagaimana adik Purbaya? Kakek bicara apa? Entahlah. Kakek mengatakan muslihat. Apakah maksudnya? Muslihat. Sudahlah adik Purbaya, jangan memaksakan kakek untuk bicara. Keadaannya masih belum memungkinkan. Ya. Lihatlah itu. Pandangannya kelihatan tanpa isi maupun kekuatan. Pandangannya demikian kosong. Untung saja kau bertindak cepat adik Purbaya. Jika tidak, entahlah apa yang akan terjadi dengan kakek. Ya, jika kita terlambat beberapa saat lagi, tentu kakek akan mati tidak berdaya dalam peti itu. Kita menggali kuburan itu bertepatan dengan tibanya kesadaran kakek dari aji mati surinya. Hari ke-7. Saat itu, aku tiba-tiba saja teringat dengan peristiwa di Bukit Batu Larang. Aku melihat kau menewaskan kakek dengan senjata beracun. Dan kemudian aku menyaksikan paman-paman dari Ningsewu menguburkannya. Dan kemudian aku menemukan kakek hidup kembali. Ya, saat itu kakek tewas dalam keadaan luka yang tidak terlalu parah. Tidak sebagaimana hari ini. Telah 2 kali kakek mempergunakan aji mati surinya. Pertama kali, saat kakek mencoba memperdaya orang-orang yang hendak mengejarnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, kakek ditemukan mati oleh Eyang Wanayasa dan muridnya, kemudian dikuburkannya. Akan tetapi, saat itu kakek menerapkan aji tersebut dalam keadaan sehat dan dikuburkan dalam keadaan sehat. Dan 7 hari kemudian, manakala ia tersadar dalam lubang yang telah padat tertutup, ia masih sanggup untuk membongkar hancur dengan kekuatannya.
Tidak seperti kali ini. Pembunuh tersebut telah menyadari akan kemampuan kakek. Karena itu, ia menghancurkan seluruh tulang-tulang dan bagian dalam tubuh kakek dengan kekuatan saktinya. Kasihan sekali kakek. Apakah mungkin kakek akan dapat bertahan hingga kita sampai di rumah nenek Jampi? Entahlah, Kak. Mudah-mudahan Dewata Agung akan memberikan keselamatan dan umur panjang pada kakek. Aku akan memberikan bubur encer ini padanya. Kau beristirahatlah, adik Purbaya. Baiklah, aku akan mencoba memejamkan mataku sesaat. Setelah menuangkan sedikit demi sedikit bubur encer ke mulut kakeknya, Cempaka menyandarkan tubuhnya ke balai-balai kecil, tidak jauh dari kepala kakeknya. Sementara itu malam yang semakin jauh merayap mulai mendekati pagi hari. Dan pada saat itu, udara dingin semakin mencekam kesadaran Cempaka yang teramat lelah. Setelah semalam-malaman mengalami ketegangan tanpa dapat ditahan lagi, ia pun tertidur pulas. Kedua anak muda itu telah pulas tertidur. Aku akan menggeledah tubuh anak laki-laki itu. Ya, pastilah di dalam kantongnya berisi banyak uang emas, seperti yang tadi diberikan padaku. Mudah-mudahan anak itu tidak terbangun. Jika sampai ia terbangun, aku terpaksa akan melakukan kekerasan. Akan kupukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Aku segera tinggalkan desa ini setelah kudapatkan uang yang berlimpah dari tubuh anak itu. Perlahan-lahan laki-laki yang ternyata adalah pemilik pondok itu mendekati Raden Purbaya dan kemudian menggerayangi kantung anak muda yang tengah tertidur pulas itu. Awas, Purbaya! Lepaskan! Lepaskan tanganku ini! Ada apa, Purbaya? Adik Purbaya, lihat kakek. Berbaringlah dahulu. Keadaan kakek belum memungkinkan untuk bangkit. Berbaringlah. Di mana aku ini, Purbaya? Dan siapa laki-laki itu? Aku melihatnya hendak berbuat jahat padamu. Tidak, Kek. Kukira dia hanya bermaksud mengerayangi kantungku saja. Bagaimana keadaan kakek? Tubuhku serasa lemas dan tak bertenaga lagi. Tulangku. Ada apa, Kek? Ada apa dengan kakek sebenarnya? Mengapa kakek bisa jadi seperti ini? Kepalaku. Rasanya milik ini melayang dan putar-putar. Sudahlah, kakek beristirahatlah dahulu. Nanti kakek dapat bercerita. Beristirahatlah. Jangan paksakan diri kakek. Iya. Tubuhku
Tubuhku serasa melayang-layang. Lihatlah itu, Kak. Nafasnya perlahan menjadi halus kembali. Kakek sudah tertidur. Apakah yang telah dikerjakan pemilik rumah ini, Adik Purbaya? Apakah orang itu bermaksud tidak baik pada kita? Tidak, Kak. Agaknya justru karena dia, kakek dapat berbicara dengan kita. Ketegangan menyaksikan orang ini hendak berbuat sesuatu kejahatan dilihat oleh kakek. Syaraf-syarafnya saat itu seakan-akan dihentak paksakan. Hari telah pagi. Bagaimana, Kak? Kita lanjutkan perjalanan sekarang? Kukira lebih cepat kita sampai lebih baik. Ayolah. Bagaimana dengan orang itu? Biarlah, Kak. Dia akan menjadi sadar kembali nanti saat hari menjadi terang. Setelah bersiap-siap seperlunya, keduanya segera meninggalkan gubuk kecil di mana mereka beristirahat. Sementara itu di gubuk kecil itu, Tubuhku kini dapat kugerakkan kembali. Apa ini? Uang emas lagi. Bagaimana bisa uangku menjadi 3 buah? Pastilah anak itu yang telah memberikannya padaku. Siapakah dia? Sungguh bijak sekali hatinya. Aneh. Ia membalas perbuatanku yang buruk dengan memberikan uang emas ini. Dewatakah yang telah menyamar dan hendak menolongku? Maafkan aku, Dewata. Aku bersumpah untuk membagi-bagikan uang ini sebagian yang telah kumiliki pada tetangga-tetanggaku yang kekurangan seperti diriku ini. Kau menyelipkan beberapa uang emas padanya, Adik Purbaya. Bukankah kau sudah memberikan sebuah? Dan bukankah sikapnya itu... Kakek mampu menguasai syaraf-syarafnya untuk bicara. Karena dia... Sudahlah, jangan pikirkan lagi orang tua itu. Kita harus segera sampai di Cipunagara. Hiya, hiya, hiya! Adik Purbaya, tolong cepat bantu dengan tenaga saktimu. Kakek. Kakek kembali tidak sadarkan diri. Tubuhnya kini terasa panas. Luka-lukanya teramat parah. Kita tidak mungkin membawanya dengan berkuda seperti ini. Ya, kau benar, Kak. Kita lanjutkan perjalanan dengan pedati. Kita harus mencari pedati. Dengan pedati yang kita alasi rumput kering, perjalanan kita tidak akan membuatnya menderita. Guncangan dari kuda ini membuatnya semakin parah. Iya, tapi perjalanan kita akan menjadi semakin lama. Apakah kakek akan dapat bertahan sekian lama? Bagaimana jika kita menggendongnya, Adik Purbaya? Iya, kita menggendongnya bergantian hingga ke pondok Dewi Jampi. Iya. Baiklah.
aku akan mencoba menyadarkannya. Dan kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Untuk kesekian kalinya, Raden Purbaya menyalurkan hawa saktinya ke dalam tubuh kakeknya. Sementara itu Cempaka yang berada di sampingnya mengamati perkembangan keadaan kakeknya sambil sesekali memperhatikan keadaan sekelilingnya. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah sibuk dan cemas dengan keadaan kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang menuju Padepokan Gua Larang. Kita berhenti dulu, Kakang. Padepokan Gua Larang sudah di hadapan kita, Wulan. Mengapa tidak cepat-cepat? Desa kecil ini mempunyai satu kenangan untukku. Kenangan? Itu, lihatlah, pondok kecil itu, lumbung padi itu. Iya. Kakang Madiludira. Ya, saat itu kita tengah mengintai Madiludira. Iya. Waktu itu kau tidak dapat menahan diri tatkala melihat tingkah anak yang bejat itu. Dan aku cepat-cepat menutup mulutmu sebelum sumpah serapah keluar dari mulutmu. Aku masih mengingatnya jelas sekali. Ya, lama sudah peristiwa itu berlalu. Lebih dari 4 tahun. Ya, lebih dari 4 tahun. Saat itu kita tengah mengiringi Raden Purbaya dan ibundanya Roro Angken dari kejaran begundal-begundal Prabu Sentana. Kakang. Ada apa, Wulan? Ada apa denganmu? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa hatiku lega. Lega sekali, Kakang. Aku merasa bahagia. Bahagia? Iya, bahagia, Kakang. Sangat bahagia. Tak ada lagi ganjalan dalam hatiku sebagaimana sejak 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Hatiku begitu sesak dengan angan-angan ingin memiliki dirimu. Angan-anganku saat itu sangatlah berlebihan. Hingga... Sudahlah, Wulan. Jangan sebut-sebut lagi cerita masa lalu. Tidak hanya kau, aku pun juga merasa pedih. Sudahlah, marilah kita segera kembali ke Padepokan. Baiklah, Kakang. Hei, Kakang. Ya. Lihatlah itu. Lihat. Orang itu berkuda dalam keadaan luka parah. Tubuhnya limbung di atas kuda. Kakang, dia dapat terjatuh. Hei, Paman Jalu. Kau mengenalnya, Kakang? Iya. Dia bergabung dengan Padepokan kita 2 tahun yang lalu. Aku harus menolongnya. Kau Saka. Paman, apa yang telah terjadi dengan diri Paman? Mengapa Paman jadi seperti ini? Iya. Aku mendapat tugas dari Eyang Guru. Tapi pemuda itu terlalu tangguh untukku dan juga untuk Kakang Sulung
dan Kakang Dodar. Pemuda? Siapakah pemuda itu? Dan di manakah sekarang Paman Dodar? Dan di mana Paman Sulung? Kakang Dodar dan Kakang Sulung memaksa aku untuk pergi mencari bantuan ke Padepokan. Siapakah pemuda itu? Entahlah, kami tidak mengenalnya. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Penduduk sekitar desa Banjur menyebutnya sebagai pemuda gila. Pemuda gila? Iya, pemuda gila. Bagaimana, Kakang? Aku akan mencoba melihat ke desa itu untuk menyelamatkan 2 murid Gua Larang. Kakang, bawalah kembali Paman Jalu ke Padepokan. Baiklah. Berhati-hatilah, Dek Wulan. Aku pergi, Kakang. Marilah kita segera kembali. Aku akan segera menyusul Adik Wulan. Berpeganglah erat-erat. Aku akan mengiringi di sampingmu. Desa Banjur. Di mana aku dapat menemukan pemuda gila itu? Entah apa yang telah dilakukan pemuda itu. Itu, aku melihat banyak orang menuju ke arahku. Siapakah itu yang terluka? Apakah 2 orang murid dari Gua Larang? Siapakah kau ini, Nona? Apakah Nona adalah Anting Wulan, murid dari Padepokan Gua Larang? Ya, benar. Saya Anting Wulan. Apakah itu Paman Dodar dan Paman Sulung? Benar, Nona. Ini kedua orang saudara seperguruan Nona mendapat luka dan tidak berhasil menangkap anak muda itu. Saya adalah kepala desa Banjur. Terima kasih, Paman. Keadaannya juga cukup parah. Di manakah pengacau itu, Paman? Dia meninggalkan desa ini beberapa saat yang lalu. Ia pergi ke arah utara. Paman, tolong bawa kedua saudaraku ke Padepokan. Aku akan berusaha menangkap pengacau desa, Paman. Itu banyak gadis-gadis yang tengah mencuci dan mandi di sungai. Akan kutanyakan padanya, apakah mereka melihat pemuda pengacau itu lewat di tempat ini. Tapi jika memang pemuda itu belum lama melalui tempat ini, tentu aku akan dapat melihatnya dari ketinggian tebing ini. Hamparan sawah, perkebunan di bawahku, cukup jelas kulihat dari atas ini. Apa itu? Hei, aku melihat bayangan seseorang jauh di bawah sana. Bayangan seseorang yang tengah mengintip gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Itukah pemuda yang kucari? Sayang sekali. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pemuda itu. Hei, pemuda itu menghilang. Aku akan mencarinya ke bawah sana. Kemana anak muda tadi? Akan kucari terus ke dalam gerumbul pepohonan sana.
Hebat kepandaian pemuda itu. Coba, kulihat ke bagian dalam. Apakah yang harus kuperbuat jika aku menemukan seseorang pemuda di depan sana? Dan, ya, apa yang kulakukan? Apa aku akan menanyakan padanya apakah dia pengacau desa Banjur, lalu menangkapnya? Benar-benar celaka. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pengacau itu. Hei, siapa itu di depan sana? Hei, tunggu Kisanak. Tunggu. Dia menghilang. Akan ku kejar. Hup. Pastilah dia orang yang tengah ku cari. Ya, pasti. Jika tidak, mengapa dia harus ketakutan padaku? Begitu cepatnya. Agaknya orang itu tidak dapat ku buat main-main. Ataukah dia masih berada di sekitar tempat ini dan tengah mengintaiku? Aku tidak mungkin mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Akan sangat berbahaya bagiku yang saat ini hanya seorang diri. Kisanak, keluarlah kau. Keluarlah jika kau memang tidak mempunyai satu kesalahan padaku dan pada penduduk desa Banjur. Ketika aku datang ke tempat ini, aku mendengar teriakanmu. Dan perlahan-lahan, aku mendekati tempat ini. Mencoba untuk menangkap orang yang sedang kau cari itu. Oh, apakah kau sudah bertemu dengannya, Wulan? Belum, Kakang. Aku melihat bayangan menghilang dan mempermainkan aku. Dia memang seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, tapi pengecut. Kita akan mencarinya. Oh ya, bagaimana dengan Paman Jalu? Apakah Kakang secepat itu tiba dan kembali lagi kemari? Aku bertemu dengan beberapa orang cantik di luar padepokan. Aku menyerahkannya dan kemudian menyusul kemari. Aku mendapatkan keterangan dari kepala desa Banjur. Kakang? Iya. Aku merasa pemuda itu masih berada di sekitar tempat ini. Kau jagalah di sini. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Baiklah. Aku akan melindungimu. Hup! Aku mendengar desahan nafas halus dari setan pengacau itu. Datanglah kemari kalian. Aku menunggumu di sini. Datanglah kemari. Aku tidak akan lari. Adi Wulan, di manakah orang itu berada? Setan. Dia sadar. Kita mengetahui di mana dia berada. Dia mengejek dan menghina kita. Ayo, Kakang. Kita temui dia. Kau hebat sekali, Nona Manis. Mau apakah kau mengikuti aku? Setan. Kau pastilah pemuda yang membuat onar dan kacau di desa Banjur. Kaulah yang juga telah melukai ketiga orang saudara seperguruanku. Bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Karena kepengecutan sikapmu. Lepaskan topeng itu, Kisanak. Lepaskanlah jika kau memang tidak merasa bersalah. Kita akan bicara baik-baik.
Bicara baik-baik dengan sikap seperti itu. Siap tempur. Tangan menegang siap melancarkan serangan. Siapa kau sebenarnya, Kisana? Marilah kita bicara baik-baik. Dan lepaskanlah topengmu itu. Hei, mengapa kau harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Jika ada yang ingin kalian bicarakan, bicarakanlah. Tapi kau tak perlu memaksaku dengan cara seperti tadi. Baiklah. Kau memang berhak untuk memakai topeng itu. Tapi satu hal yang harus kau ketahui. Kami berdua tengah mencari seorang pengacau desa Banjur. Tingkahmu membuat adikku curiga. Kau lari meninggalkannya, kau bersembunyi mempermainkannya. Aku melihatmu tengah mengintai gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Benarkah kau melihatku? Apakah kau tidak salah, Nona? Tidak ada lagi seorang pun di sekitar tempat ini. Satu-satunya yang kutemui adalah dirimu, yang kini menyelimutinya dengan topeng hitam itu. Bagaimana aku tidak curiga denganmu? Kau benar-benar pandai bicara, Nona manis. Apakah kau tidak mau bersusah payah lagi untuk mencari pemuda itu, lalu memaksa aku untuk mengakuinya? Kakang, aku yakin dialah orangnya. Aku sudah tidak sabar lagi untuk memberikan hajaran padanya. Tunggu, Wulan. Kita selesaikan saja secara baik-baik. Siapa tahu kita salah tangkap. Tentu kita akan menjadi repot nantinya. Apakah sudah cukup bicara kita? Jika memang sudah cukup, aku akan pergi. Tunggu dulu, Kisanak. Aku minta kau untuk menjernihkan masalah ini. Kau ikutlah kami ke desa Banjur. Jika kau bukan pemuda pengacau itu, tentu orang-orang desa itu bisa membuktikannya dan menjelaskan masalah ini. Lalu, jika ternyata kalian salah tangkap, kami tidak akan menangkapmu. Kami hanya ingin mengajakmu untuk menjernihkan masalah ini. Karena itu, ikutlah bersama kami. Kalian ini dari Gua Larang selalu saja ingin memaksakan keinginan kalian. Tidak setiap orang dapat kalian perlakukan semau kalian. Minggirlah, jangan urusi aku lagi. Begitu lebih baik. Jadi aku mempunyai alasan untuk menyeretmu ke desa itu. Ayo, bersiaplah. Baiklah, akan kulihat apakah kincir metu serta Banyu Cakrabuanamu akan mampu memaksakan kehendakmu. Ayo, majulah Nona manis yang sombong. Kau tahanlah seranganku ini. Pemuda bertopeng itu hanya menyerang dengan lontaran-lontaran pukulan cepatnya saja, serta mengandalkan kecepatan gerakannya. Sepertinya ia sengaja menyembunyikan asal-usulnya. Berhati-hatilah kau. Aku akan segera menyeretmu ke desa Banjur untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Lalu ke padepokanku mempertanggungjawabkan pada Eyang Guru. Melihat kelincahan serta keuletan lawannya, Anting Wulan menjadi tidak sabar lagi. Segera saja ia mengeluarkan Aji Banyu Cakrabuana. Pemuda bertopeng hitam mulai terdesak, mendapat serangan yang membahana dari Anting Wulan, dan ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali meninggalkan arena. Hei, jangan lari kau! Wulan, berhati-hati! Licik, pengecut. Kemana dia? Entahlah kakak, dia telah bersembunyi.
Agaknya dia sangat mengenal tempat ini. Aneh. Siapa dia sebetulnya? Aku akan mencarinya. Aku yakin aku akan dapat segera menemuinya. Kukira masalah ini dapat diselesaikan oleh kakang-kakang kita. Kita mempunyai urusan yang jauh lebih penting. Menjemput Sang Prabu kembali ke Galuh. Iya. Sayang sekali. Sayang sekali. Marilah kita kembali ke Padepokan. Lihat, siapa itu? Kalian sudah kembali rupanya. Selamat. Aku sudah mendengar keberhasilan kalian berdua. Oh, Paman Sana. Ayahanda Sana. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Wulan. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja selama ini? Iya, saya baik-baik, Ayahanda. Aku datang bersama dengan beberapa orang adik seperguruanmu untuk melihat yang terjadi di sini. Tapi berbahaya sekali, Paman. Pengacau itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Seharusnya Paman tidak perlu datang kemari. Biarkan saja paman-paman yang lain dari adik-adik kami seperguruanku saja. Kenapa begitu? Apa bedanya aku dengan mereka saat ini? Hah? Aku juga adalah saudara seperguruan kalian. Lalu sekarang di mana pengacau itu? Dia sudah menghilang, Paman. Paman? Iya. Kami berdua saat ini datang adalah untuk menjemput Paman kembali ke Galuh. Adik Sanjaya memerintahkan kami untuk itu. Masa kini adalah masa untuknya, bukan lagi masa untukku. Aku sudah merasa cukup bahagia berada di Padepokan ini dan hidup tenang. Tidak lagi direcoki dengan masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah yang pelik menyangkut kesejahteraan penduduk, hubungan antar kerajaan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya bentrokan-bentrokan hebat, terjadinya perang besar. Aku tidak lagi sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Ya, biarlah kini anakku Sanjaya yang memikulnya. Sudah saatnya ia melakukan hal itu. Tapi kami berdua datang kemari. Sudahlah, Adik Wulan. Kita bicarakan saja hal ini di Padepokan bersama-sama dengan Hyang Guru. Lalu bagaimana dengan pengacau itu? Kita akan mengurusnya kelak. Kukira perbuatannya itu belumlah sampai pada batas yang sangat berbahaya. Marilah Paman Sana, Adik Wulan. Sementara itu, jauh di bagian lain dari desa Banjur, di sebuah anak sungai yang kecil, beberapa orang gadis tengah asik berbincang dan bercandaria sambil mencuci pakaian. Tanpa mereka sadari, sesosok bayangan sedang memperhatikan mereka dengan berhati-hati dan memperhatikan pula situasi sekeliling anak sungai itu. Setelah menjadi yakin, bayangan yang ternyata adalah seorang anak muda itu keluar menghampiri kelompok gadis-gadis yang tengah mencuci itu. Tarsi, coba itu lihat, siapa yang menuju kemari itu? Oh, iya, dia datang lagi. Tarsi, lihat itu pemuda itu datang lagi. Alangkah gagahnya pemuda itu. Sayang sekali dia mendekati Pira. Pira kan sudah menjadi kejaran setiap orang di desa ini, termasuk Kandar, anak kepala desa kita. Oh ya? Itu dia yang mendekati kita. Sampurasun. Rampes. Boleh aku duduk di atas batu ini menemani kalian mencuci? Tidak apa. Emangnya kenapa? Kan cuma duduk dan berbincang-bincang. Bermain juga boleh, apa salahnya? Betul. Tidak usah takut. Kejadian kemarin itu adalah karena Kandar cemburu pada Tuan. Tapi aku mendengar para orang tua kita dan juga para pemuda desa ini hendak mencari dan mengepung Tuan. Mereka akan meminta bantuan dari Padepokan Gua Larang. Apakah kalian berdua tidak takut padaku? Kenapa harus takut? Kita semua tahu siapa Tuan. Tuan tidak pernah kurang ajar pada kami. Tidak terlalu kurang ajar. Tuan baik kepada kami. Mereka semua itu hanya terpengaruh oleh Kandar.
dan mereka khawatir jika tidak turut membantu Kanda. Hanya sayang sekali Tuan mendekati gadis yang telah menjadi incaran putra kepala desa. Saya kira masih cukup banyak gadis lainnya di desa ini yang tidak kalah cantiknya dengan Tira. Tentu saja, aku mengetahui itu. Karena itu, aku datang kemari. Aku ingin menikmati pemandangan yang indah di hadapanku seperti ini. Tuan, datanglah setiap hari kemari. Kami semua akan gembira. Tidak mungkin. Hampir seluruh penduduk desa ini memusuhi diriku. Kita tidak akan mungkin dapat berteman setiap hari. Iya, Tuan telah memukul Kandar hingga luka pada beberapa bagian tubuhnya. Nah, itu lihatlah. Seseorang menuju kemari. Sebentar lagi, tentu akan ramai pinggir sungai ini. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Sebenarnya, siapakah tuanku ini? Dari manakah tuanku berasal? Iya, bolehkah kami tahu? Sudah sering Tuan datang menemani kami di sini, tapi kami belum mengetahui nama dan asal-usul Tuan. Apakah Bira kawan kalian tidak pernah memberitahu? Dia tidak pernah memberitahukan kami tentang diri Tuan. Siapakah Tuan ini? Ayahku seorang pembesar tinggi di Galuh. Oh, pantas. Apanya yang pantas? Tuan begitu gagah dan tidak seperti pemuda-pemuda di desa ini. Rupanya Tuan seorang bangsawan. Tapi siapakah nama Tuan? Kau boleh menyebutku dengan nama Panji. Oh, Kakang Panji. Apakah boleh kami menyebutmu dengan panggilan Kakang Panji? Iya, Kakang Panji. Sebaiknya kita memanggilnya Kakang Panji. Saya yakin Kakang Panji tentu senang dengan panggilan itu. Iya. Oh, agar kalian tidak mendapat kesulitan, sebaiknya aku segera pergi saja. Tapi kemanakah Kakang Panji akan pergi? Apakah Kakang Panji tinggal tidak jauh dari sini? Iya, aku tinggal tidak jauh dari sini. Jika Kakang Panji ingin sekedar menghindar dari kejaran orang-orang desa kami dapat menunjukkan satu tempat persembunyian yang aman. Di desa ini, di sekitar tempat ini, banyak terdapat gua-gua batu. Oh iya, benar Tarsi. Gua yang belum lama kita temukan itu dapat Kakang Panji pergunakan untuk bersembunyi. Tempatnya baik sekali, tersembunyi. Iya, ayolah, aku tunjukkan tempat itu. Sewaktu-waktu, Kakang Panji dapat mempergunakannya untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang jahat. Kemaskanlah bakul cucianmu jika kau mau ikut. Mari Kakang Panji. Tunggu dulu Tarsi. Apakah masih jauh tempat itu? Tidak lagi. Itu kau lihat, sebuah pohon yang berdiri di seberang sungai kecil itu. Nah, di gerumbul semak di bawahnya terdapat sebuah gua yang cukup tersembunyi. Kau carilah tempat itu jika kelak ada yang mengejar-ngejarmu. Agaknya para penduduk itu telah berdatangan dan mencari kita kemari. Kalian kembalilah. Bagaimana En? Tentu ayahku akan marah sekali jika menemukan kita di tempat ini. Iya, juga para penduduk yang lain akan menjadi marah jika mengetahui kita berusaha menyembunyikan Kakang Panji. Kita turun ke sungai itu. Ayo cepat En. Ayo. Dan Tarsih, dua gadis desa itu, tiba-tiba saja menjadi ketakutan dan berusaha bersembunyi dari rombongan penduduk desa Banjur. Orang itu demikian banyaknya. Salah seorang dari mereka pasti akan menemukan kita di sini. Sebaiknya kita masuk saja ke gua yang kau katakan itu. Ya, kau benar. Mari. Hup. Jangan takut. Aku akan mengajak kau melompat. Hup.
Kau jangan bersuara keras. Jika lihatlah, itu ayahku pun ada di antara mereka. Itu mereka turun ke pinggiran sungai. Mereka hendak memeriksa seluruh tempat ini. Kalian tunggulah di tempat ini. Biar aku akan memancingnya meninggalkan tempat ini. Tunggu, dan jangan keluar dari tempat ini. Kemarilah kalian. Cukup jauh sudah aku membawa orang-orang bodoh itu dari tempat persembunyian kedua wanita desa itu. Aku akan kembali dan membawanya kembali. Hup! Masihkah kalian di situ, nona-nona manis? Iya, kami di sini, Kakang Panji. Bagaimanakah dengan penduduk desa kami tadi? Aku telah memancingnya menjauhi tempat ini. Sekarang kalian aman. Kembalilah jika memang kalian ingin kembali. Iya, Kakang. Kami akan segera kembali. Kau baik sekali, Kakang Panji. Semoga Dewata melindungimu. Dengan tangan dan kaki gemetar, dua gadis desa itu bersiap-siap untuk meninggalkan gua persembunyiannya. Akan tetapi, belum lagi ia keluar dari dalam gua itu, terdengar suara serak yang melengking tinggi. Suara yang demikian menakutkan, seakan-akan suara iblis yang bangkit dari lubang kubur. Suara apakah itu, Kakang Panji? Aku takut. Kakang Panji, aku takut, Kakang. Kedua gadis desa yang tampak ketakutan mendengar suara lengking yang menyeramkan itu memeluk pemuda yang mengaku bernama Panji. Akan tetapi kali ini, pemuda yang selalu berpenampilan tenang itu tampak ketakutan dan rona kecemasan membayang di wajahnya. Masih juga kau tidak mau keluar, Pala? Apakah kau tidak bisa mengenali suaraku? Pala, aku tahu kau berada di dalam dengan dua orang gadis. Keluarlah! Jangan membuat kesalahanmu menjadi semakin bertambah. Iya, Guru, aku akan keluar. Kau kembali melakukan kesalahan besar, Pala. Kau membuat kerusuhan dan mencemarkan nama baik desa ini dengan perbuatan kotormu. Ampun, Guru. Aku tidak melakukan satu perbuatan apapun yang kotor. Perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Guru dan juga keluarga saya. Saya tidak melakukan apa-apa, Guru. Berani kau menambah dosamu dengan berdusta setelah melakukan perbuatan terkutuk.
Kau memang perlu kuberi hajaran. Tunggu Tuan. Kakang Panji tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Dia adalah seorang pemuda yang baik dan menyenangkan. Siapa kau ini? Kalian berdua bersama-sama dengan muridku dalam gua yang tersembunyi. Apa yang kalian lakukan? Lelaki tinggi kurus berkulit hitam dengan wajah yang menakutkan itu memandang Tarsih yang kini menjadi semakin bergetar. Akan tetapi, gadis desa itu memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Kakang Panji dimusuhi oleh warga desa kami karena anak kepala desa kami menjadi cemburu dengannya. Kakang Panji mencoba mendekati Birah, gadis desa di sini. Lalu apa saja yang telah kalian lakukan di sini? Kami bersembunyi. Kami takut jika sampai diketahui bermain dan berkawan dengan Kakang Panji yang kini dibenci oleh penduduk atas hasutan dari anak kepala desa kami. Hilang! Kembali pala! Tanpa mengucapkan selamat tinggal, pemuda yang mengaku bernama Panji yang ternyata adalah Raden Karmapala melesat mengikuti gurunya jerangkong hidup. Sementara itu, Tarsih dan En, dua gadis desa itu memandang dengan mulut ternganga ke arah mana pemuda pujaan hati mereka pergi. Dan ketika keduanya tersadar, mereka bergegas kembali ke desa. Maafkan saya, Ayah. Saya adalah seorang murid yang tidak tahu balas budi. Maafkan saya. Bangunlah, Wulan. Bangunlah. Jangan berlutut seperti ini. Ayo, bangunlah anakku. Aku sudah rindu sekali denganmu. Tinggallah terus bersamaku di sini. Aku ingin padepokan ini menjadi semarak kembali dengan kehadiranmu. Kehadiranmu kembali di sini akan membawa kebesaran nama kita, Gua Larang. Kembalilah pada kebersamaan sebagaimana dahulu. Iya, Eyang. Saya ingin sekali kembali kemari. Jika memang Eyang masih sudi menerima saya, yang banyak membuat salah, tidak bersikap layak sebagaimana seharusnya murid Gua Larang yang baik. Ya, aku tahu. Aku tahu dan aku mengerti, anakku. Kesalahan, kehilafan adalah satu hal yang lumrah jika terjadi pada diri manusia. Kita, manusia ini memang memiliki kelemahan, dan itu sudah merupakan kodrat. Semoga semua saudara-saudara saya mau menerima kehadiran saya sebagaimana Eyang Guru menerima saya. Janganlah kau berpikir macam-macam tentang saudara-saudaramu. Mereka semua itu menyayangimu. Kemarilah, Saka. Mendekatlah kemari. Baik, Eyang. Kau dengar tadi apa yang dikatakan oleh adik Wulan? Iya, Eyang. Saya mendengarnya. Nah, lalu bagaimana sikapmu terhadapnya? Ya, saya kira adik Wulan sudah mengerti semua perasaan saya, semua sikap saya padanya. Sesaat, Resi Wanayasa terpaku mendengar perkataan dari muridnya Raden Sakapalwaguna yang mengerti adanya kemelut cinta di antara dua muridnya. Tetapi sikap dan pernyataan yang dikeluarkan itu seakan-akan telah menghapus semua ganjalan di antara keduanya. Resi Wanayasa masih terus menatap kedua muridnya secara bergantian. Dan beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. Iya.
Sekarang ada yang ingin aku tanyakan padamu, Wulan. Pada saya, Eyang? Iya. Bagaimana sekarang terhadap Kakang Musaka? Saya tidak mengerti. Apakah maksud Eyang sesungguhnya? Sikapmu terhadap Kakang Musaka. Sikap? Iya. Mengapa itu Eyang tanyakan? Tentu saja baik, Eyang. Kakang Saka adalah... Bukan itu maksudku, Wulan. Tapi sikapmu sebagai seorang wanita. Aku ingin persoalan ini jelas bagi kalian berdua dan juga bagiku. Aku ingin kalian memutuskan yang terbaik untuk kalian berdua. Aku ingin tetap memiliki kalian. Aku tidak ingin kalian lepas dan menghilang lagi dariku. Putuskanlah secara baik-baik dan terimalah apa yang memang seharusnya terjadi. Janganlah karena kekecewaan salah satu di antara kalian, lalu hubungan kalian menjadi putus dan rusak jadinya. Juga hubungan kalian denganku dan sesama saudara di sini. Maafkan saya, Eyang. Mungkin ini semua adalah karena saya. Tidak, Eyang. Kakang Saka tidak bersalah. Sayalah yang bersalah. Sudahlah. Tidak perlu kalian saling menyalahkan diri kalian. Ini memang sudah menjadi permainan sang nasib. Permainan yang kita lakoni, yang digariskan oleh Hyang Agung. Saya menerima Kakang Saka, Eyang. Saya menerima Kakang Saka. Saya mencintai adik Wulan dengan sepenuh hati. Hyang Jagat Betara, terima kasih atas karuniamu. Akhirnya selesai sudah ganjalan di antara kalian berdua, dan juga ganjalan di dalam diriku. Aku tidak ingin lama-lama melihat kalian berdua-dua seperti ini. Kalian harus segera menikah. Aku akan mengurusnya. Aku akan membuat sebuah pesta yang ramai, yang meriah. Sebuah perkawinan suci yang pertama di padepokan ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Saya terserah adik Wulan saja. Tapi saat ini kami masih harus menyelesaikan tugas kami, membawa kembali Paman Sana ke Istana Galuh. Jadi itu maksud kedatangan kalian kemari. Apakah sudah kau katakan niat kedatanganmu itu pada yang berkepentingan? Sudah, Eyang. Tapi bagaimana? Sana menolaknya. Menolak untuk ikut kembali ke Galuh, memegang tampuk pemerintahan. Bagaimana Eyang Guru bisa tahu? Apakah mungkin Paman Sana sudah menceritakannya? Bukankah kalian baru saja tiba? Dan Sana belum lagi berjumpa denganku. Lalu bagaimana Eyang bisa tahu semua itu? Ya, sejak jauh-jauh hari ia telah mengatakannya padaku. Ia tidak akan kembali ke Galuh jika putranya Sanjaya berhasil mendapatkan kembali Galuh. Jadi bagaimana, Kakang? Apa yang harus kita lakukan? Eyang, apakah Eyang dapat membantu membujuknya? Kelihatannya Raden Sanjaya begitu mengharapkan kedatangan ayahandanya kembali ke Galuh. Aku tidak menjanjikan, tapi akan aku coba. Nah, sekarang kembalilah kalian ke kamar kalian. Beristirahatlah. Ya, barang sejenak. Nanti kita akan bicara lagi tentang hal itu. Baik, Eyang. Kami pamit.
Sementara itu malam hari di kegelapan Bukit Batu Larang. Di kegelapan malam, samar-samar tampak sesosok bayangan hitam tengah duduk di sebuah batu besar menghadapi sesosok tubuh yang terikat erat di sebuah pohon. Kedua kakinya terikat di atas dahan pohon, sementara kepalanya dibiarkan terjulur ke bawah. Dan kemudian awan gelap perlahan-lahan berkisar dan tidak lagi menyelimuti bulan yang memancarkan cahayanya ke bumi. Tampak menjadi semakin jelas, laki-laki muda yang terikat itu adalah Raden Karmapala, sedangkan sosok tubuh tinggi dan hitam itu adalah Cerangkong hidup. Oh, mungkin benar kau tidak berbuat kotor, tapi kau telah melanggar aturan yang telah kubuat. Kau telah membuat kerusuhan. Kau telah melukai beberapa murid dari Gua Larang, putra kepala desa, dan juga beberapa penduduk di desa. Untuk itu, kau harus menerima hukumanku. Maafkan saya, Guru. Saya tidak tahan untuk berada di kesunyian gua dan Bukit Batu Larang ini. Saya ingin bermain ke desa, tapi... tidak perlu kau jelaskan lagi. Kau sudah bersalah melukai orang-orang itu. Mana janjimu? Janjimu ingin mencuci nama baikku dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Jika sedikit-sedikit kau melukai dan membunuh orang, apalah bedanya kau dengan aku, iblis maha jahat yang telah dikenal orang sejak puluhan tahun yang lalu. Mana janjimu? Apakah memang kau tidak ingin menolongku, Pala? Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah. Laki-laki tinggi dengan wajah menyeramkan berbicara bagaikan hendak menangis di hadapan kepala anak muridnya yang tergantung bergoyang perlahan tertiup angin malam. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.